Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan hari ini saya akan mempresentasikan macam-macam tauhid. Di sini akan saya menjelaskan dulu pengertian tauhid. Tauhid menurut Syekh Muhammad Abduh dikemukakan bahwa ilmu tauhid adalah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib disifatkan kepadanya, sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan daripadanya, juga membahas tentang rasul-rasulnya, meyakinkan kerasulan mereka, sifat-sifat yang boleh ditetapkan kepada mereka, dan apa yang terlarang dihisbatkan kepada mereka. Kemudian, pengertian tauhid menurut Husain Affandi Al-Jazir mengemukakan bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal yang menetapkan akidah agama dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Kemudian menurut Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa ilmu tauhid berisi alasan-alasan dari akidah keimanan dengan dalil-dalil akliyah dan alasan-alasan yang merupakan penolakan terhadap golongan-golongan bid'ah yang dalam bidang akidah telah menyimpang dari mazhab salaf dan ahlus sunnah. Kemudian menurut MT Thohir Abdul Muin menyampaikan bahwa tauhid adalah ilmu yang meyakinkan, menyelidiki, membahas soal yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah dan bagi sekalian utusannya, juga mengulas dalil-dalil yang cocok dengan akal pikiran sebagai alat bantu untuk membuktikan adanya zat yang mewujudkan. Macam-macam atau jenis tauhid ada 3 macam, yaitu yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Yang pertama tauhid rububiyah. Jenis tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah. Rububiyah adalah kata yang dihisbatkan kepada salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Ya Rob. Nama ini mempunyai beberapa arti, antara lain Al-Murab, pemelihara, An-Nasir, penolong, Al-Malik, pemilik, Al-Muhsih, yang memperbaiki, Asy-Syaid, Tuan, Al-Wali. Dalam terminologi syariat Islam, istilah tauhid rububiyah berarti percaya bahwa hanya Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik, pengendali alam raya yang takdirnya ia menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan sunnah-sunnahnya. Dilansir dari pengantar studi Akidah Islam oleh Muhammad Ibrahim bin Abdullah. Tauhid rububiyah mencakup dimensi-dimensi keimanan sebagai berikut. Contohnya beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah yang bersifat umum, misalnya menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan menguasai. Kedua, beriman kepada takdir Allah. Ketiga, beriman kepada zat Allah. Tauhid uluhiyah. Jenis tauhid yang kedua ini tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah diambil dari kata ilah yang berarti disembah dan yang ditaati. Karena ini digunakan untuk menyebut sembahan yang hak dan yang batil. Pemakaian kata lebih dominan digunakan untuk menyebut sembahan yang hak sehingga maknanya berubah menjadi zat yang disembah sebagai bukti kecintaan, penggunaan, dan penguasaan atas kebesarannya. Dengan demikian kata
ilah mengandung dua makna. Pertama adalah ibadah, kedua adalah ketaatan. Kutipan dari buku Filsafat Pendidikan Islam oleh Hasan Basri. Kemudian pengertian tauhid uluhiyah dalam terminologi syariat Islam sebenarnya tidak keluar dari kedua makna tersebut. Makna didefinisikan adalah mengesankan Allah dalam ibadah dan ketaatan. Oleh sebab itu, realisasi yang benar dari tauhid uluhiyah hanya bisa terjadi dengan dua dasar. Pertama, memberikan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa adanya sekutu yang lain. Kedua, hendaknya semua ibadah itu sesuai dengan perintah Allah dan meninggalkan larangan dan melakukannya. Kemudian ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid yang ketiga ini didefinisikan artinya pengakuan dan kesaksian yang tegasnya atas semua nama dan sifat Allah yang sempurna. Diambil dari buku pengantar studi akidah Islam oleh Muhammad Ibrahim bin Abdullah al-Buraikan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat-sifat bagi dirinya secara rinci, yaitu dengan menyebut bagian-bagian kesempurnaan itu satu persatu. Menetapkan sifat mendengarkan, melihat bagian dari dirinya sendiri. Tetapi Allah juga menafikan sifat-sifat kekurangan dari dirinya. Hanya saja menafikan itu bersifat umum. Artinya Allah menafikan semua bentuk sifat kekurangan bagi dirinya dengan kesempurnaannya secara umum tanpa diperinci satu-satu. Dari sifat kekurangan tersebut terkadang memang terjadi sebaliknya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat-sifat bagi dirinya sendiri secara global dan merinci sifat-sifat kekurangan yang diinginkan. Mungkin itu saja penjelasan presentasi saya mengenai macam-macam tauhid. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.